wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang sangat dicintai dan sangat dimuliakan, umat kekasih Allah, umat Nabi yang menjadi idola semua makhluk Allah, umat Nabi yang menjadi imam semua makhluk Allah, umat yang menjadi teladan terbaik di dalam segala hal. Umat Nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta, wabil khusus rahmat bagi mukminin. Umat Nabi yang menjadi bibit buih wujudnya, keberadaannya alam semesta. Umat Nabi yang menjadi pembuka kenabian dan penutup kenabian. Umat Nabi yang oleh Allah dikasih segala yang terunggul dari semua makhluknya yang unggul, dari makhluk-makhluknya yang diunggulkan oleh Allah. Yang Allah kasih keistimewaan yang paling istimewa dari yang diistimewakan oleh Allah. Yang segalanya paling unggul di dalam segala keterpujiannya, dalam segala kebaikannya. Nabi kita semuanya yang menjadi rujukan iman, Islam, ihsan semua makhluk. Nama kedua setelah nama Allah yang harus disebut, posisi kedua setelah Allah yang harus disikapi. Jikalau Allah disebut pertama dalam syahadat, maka keduanya harus beliau, Nabi kita semua, Sayyidina Maulana Muhammad. Tidak sah syahadat asyhadu an la ilaha illallah lalu tidak disebut nama Nabi kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadat tidak sah, berarti iman, Islam, ihsan tidak sah. Berarti semua amal dan pengorbanan sehebat apapun tidak diterima oleh Allah. Berarti tidak ada kesempatan mendapat rahmat, mendapat kebaikan Allah,
mendapat kasih sayang dan ridha Allah, Allah tetap murka. Allah tidak akan memberikan surga. Allah akan tetap mengekalkan dalam api nerakanya kepada siapapun yang syahadatnya hanya satu, asyhadu an la ilaha illallah, tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan betapa hebat posisi Nabi kita di alam semesta ini. Nabi kita bukan Tuhan, tapi makhluk. Namun Nabi kita makhluk yang paling diunggulkan dari yang lainnya. Bahkan makhluk yang paling diunggulkan daripada sebagian makhluknya yang diunggulkan. Kalau para nabi, para rasul, para malaikat itu adalah makhluk yang diunggulkan, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lebih diunggulkan daripada yang diunggulkan. Itu yang sering Al-Fakir istilahkan the best of the best, king of the king. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam makhluk yang hanya satu-satunya ciptaan Allah, yang paling diunggulkan. Jikalau para nabi, para rasul, para malaikat, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, semuanya adalah hamba Allah yang dicintai oleh Allah, maka posisi Nabi kita lebih dicintai daripada yang dicintai. Kalau beliau-beliau semua adalah makhluk-makhluk yang disucikan oleh Allah, maka Nabi kita lebih disucikan daripada yang disucikan. Kalau beliau-beliau adalah makhluk yang ditakwakan oleh Allah kepada Allah, maka Nabi kita lebih ditakwakan daripada yang ditakwakan. Kalau beliau-beliau adalah makhluk yang dipuji oleh Allah, maka Nabi kita adalah makhluk yang lebih dipuji daripada semua yang dipuji. Kalau beliau-beliau adalah makhluk yang bercahaya, maka Nabi kita adalah nur ala nur. Anta nurun fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Tidak Allah ciptakan dua, tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya. Beliau adalah Nabi kita dan kita adalah umatnya. Bersyukurlah kita kepada Allah tatkala Allah menakdirkan kita sebagai umatnya, tatkala Allah menakdirkan beliau sebagai Nabi kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang harus dicintai, paling pertama keduanya adalah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang wajib diagungkan, maka yang diagungkan yang kedua harus Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau Allah Ta'ala adalah zat yang harus dipuji karena memiliki segenap keterpujian dan memiliki puji seluruhnya, maka posisi Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad adalah posisi kedua yang harus dipuji setelah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang harus ditaati,
Yang paling pertama, maka kedua yang harus ditaati adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau Allah Ta'ala adalah zat yang harus diingat, yang harus dikenal, paling pertama maka yang harus diingat, yang harus dikenal kedua adalah baginda Nabi besar Muhammad. Cuma satu saja yang tidak boleh ada di selain Allah, cuma satu. Tatkala Allah disembah, maka Nabi Muhammad tidak disembah. Ini yang suka nyeleneh. Di mana kaum Kristiani nyelonong, pemahamannya nyelonong. Kalau Allah dimuliakan, Yesus dimuliakan benar. Allah dicintai, Yesus dicintai benar. Allah dipuji, Yesus dipuji benar. Allah ditaati, Yesus ditaati benar. Cuma mereka nyeleneh. Allah disembah, Yesus harus disembah. Itu perbedaannya. Ini yang dimaksud oleh sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tuturuni, la tuturuni kama atrat an-nasara Isa bin Maryam. Kalian semua jangan memuji-muji aku. Itu pesan Nabi. Jangan memuji-muji aku kama atrat, seperti memuji-mujinya kaum Kristiani kepada Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Ini hadis sering dijadikan alasan oleh sebagian saudara kita yang belum paham. Alasan tidak boleh memuji-muji kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini sungguh sangat salah sekali. Salah sekali. Padahal hadis ini bermaksud jangan memuji kepada Nabi kita seperti memujinya kaum Kristiani kepada Nabi Isa. Apa yang dilarang itu adalah tatkala Allah diposisikan, tatkala Nabi Isa diposisikan seperti Allah harus disembah. Nah itu jadi nyelonong. Kalau Allah dipuji, Yesus dipuji benar. Allah diagungkan, Yesus harus dapat benar. Allah ditaati, Yesus harus ditaati benar. Kalau Allah diingat, Yesus harus diingat benar. Semua Nabi juga begitu. Semua Rasul memang begitu, harus diposisikan begitu. Karena beliau-beliau adalah hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah. Kalau Allah saja memuji, masa kita enggak memuji? Kalau Allah saja mencintai, masa kita enggak mencintai? Kalau Allah saja mengagungkan, masa kita enggak mengagungkan? Kalau Allah saja mengingat, masa kita enggak mengingat? Subhanallah. Faham apa tidak? Semua Nabi begitu, semua Nabi begitu. Jangankan para Nabi, para wali juga begitu. Para ulama juga begitu. Para solihin begitu. Beliau-beliau adalah hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang diingat oleh Allah. Sehingga sikap kita harus menyesuaikan dengan Allah. Ini pesan Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Di dalam hadis, kalian harus berakhlak, beretika bi akhlaqillah, dengan etika-etikanya Allah. Bagaimana etika Allah? Kalau kepada hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus memuliakannya. Kalau kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintainya. Kita lihat
Ada makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah. Siapa? Setan. Kita pun harus melaknat. Kenapa kita melaknat setan? Karena Allah melaknat. Kan? Kenapa kita memusuhi setan? Karena Allah memusuhi. Kenapa kita harus benci kepada maksiat, kepada kedurhakaan? Karena Allah juga membenci itu. Faham? Faham? Semuanya karena Allah. Seperti kenapa kita cinta kepada para nabi, para rasul, para malaikat, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, karena Allah cinta. Jadi yang tidak ada satu adalah penyembahan. Itu yang tidak ada. Namun tatkala Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih, diposisikan lebih dari hamba-hambanya yang lain yang diunggulkan oleh Allah. Nah, Nabi kita diposisikan lebih dari hamba-hamba yang lain yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka sikap kita pun kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis harus lebih pula. Kita wajib cinta kepada para nabi, para rasul yang lain, hatta kepada Yesus kita nyatakan cinta. Kita nyatakan mengagungkan, kita nyatakan memuji, kita menyatakan mengingat. Namun kepada Nabi kita lebih. Paham? Paham? Itu kewajiban kita. Kenapa? Karena Allah pun memposisikan kepada Nabi kita lebih. Harus difahami. Cuma ada dua hal yang harus diingat. Yang pertama bahwa Nabi kita tidak boleh diposisikan sebagai Tuhan, dan tidak ada penyembahan kepada Nabi kita. Walaupun posisinya di antara semua yang diunggulkan oleh Allah, beliau yang paling diunggulkan, tetap beliau adalah sebagai makhluk Tuhan. Tetap beliau adalah sebagai hamba Tuhan yang tidak boleh diposisikan sebagai Tuhan, tidak boleh disembah. Itu yang pertama. Sikap kita ini, disinilah letak kesalahannya, sebagian kesalahannya kaum Kristian. Yang kedua, walaupun kita harus memuji Nabi kita karena Allah memuji, mencintai Nabi kita karena Allah mencintai, mengagungkan Nabi kita karena Allah mengagungkan. Nah, ada catatan. Apa catatan yang kedua? Adalah Nabi kita itu adalah bukan hakiki. Kalau Allah segalanya hakiki. Jadi kalau kita memuji kepada Allah, pujiannya juga hakiki. Karena hakikat keterpujian hanya milik siapa? Milik Allah.
Hakikat keunggulan milik siapa? Allah. Hakikat kesempurnaan milik siapa? Allah. Ya. Bagaimana Nabi? Selain Allah semuanya bukan hakiki. Selain Allah semuanya bukan hakiki. Apa itu? Majazi. Jadi pujian-pujian majazi kepada Nabi kita, pengagungan hanya majazi kepada Nabi kita, termasuk ketaatan. Ketaatan majazi, taat kita kepada Rasulullah SAW sesungguhnya pada hakikatnya bukan kepada Nabi ketaatan itu, tapi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Paham? Ini yang harus dicatat oleh kita. Bukan berarti diposisikan sama dengan Allah, bukan. Tapi posisinya adalah majazi. Faham? Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hakiki menghendaki bahwa ada satu ciptaannya yang paling diunggulkan oleh Allah, yang menjadi rujukan keimanan sebagai pokok. Namun pokok pun adalah pokok idhofi yang diidhofatkan kepada hakiki. Hanya satu, siapa? Nabi kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya merujuk makhluk itu kepada Nabi kita, merujuk semuanya. Hatta para nabi, hatta para rasul merujuk kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua catatan penting yang harus dicatat oleh kita semuanya di dalam menyikapi keagungan, keunggulan yang terunggul, keagungan yang teragung, kesempurnaan yang tersempurna daripada makhluk-makhluk yang disempurnakan oleh Allah. Abdun kamil, hamba-hamba sempurna, seperti malaikat, seperti para anbiya, para rasul, para wali. Ini abdun kamil, semuanya hamba-hamba yang sempurna. Tidak ada yang akmal, yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk dan hamba-hamba yang paling yang disempurnakan oleh Allah, kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Makna kamal, makna kesempurnaan di sini adalah kesempurnaan kemakhlukan. Paham? Bukan kesempurnaan ketuhanan. Bukan, di mana Allah adalah zat yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, yang disucikan dari segenap sifat kekurangan. Jadi yang dimaksud dengan kesempurnaan di makhluk itu adalah kesempurnaan kemakhlukan. Kalau kesempurnaan Tuhan, ya kesempurnaan ketuhanan. You understand? Are you crazy? You has? Begitu. Paham? Jadi kita sekarang faham kepada makna hadis sahih tadi. Itu hadis sahih yang suka disalahgunakan karena belum faham. Hadis la tuturuni kama atrat an-nasara Isa bin Maryam. Jadi bukan tidak boleh memuji, tapi tidak boleh
menyerupai pujian kita kepada Nabi seperti pujian kaum Kristiani kepada Yesus. Gitu. Apa yang salah? Yang salah yang satu nyelenehnya itu. Yang satu bukan memuji Yesus dari sisi ketakwaannya kepada Allah, memuji Yesus mukjizatnya, memuji Yesus keilmuannya, memuji Yesus keterpujiannya, akhlaknya Yesus, amalnya Yesus, ketakwaan Yesus. Oh, itu harus dong dipuji. Allah juga memujinya. Tapi nyeleneh. Itu nyeleneh apa? Yesus ini Tuhan seperti Allah gitu. Jadi Yesus juga harus disembah. Tuh. Ini pemahaman. Ya. Awas, catat oleh kita. Karena kalau yang dimaksud dengan latu turuni itu semata-mata tidak boleh memuji Nabi kita, waduh, ini menyalahi Allah. Kenapa? Coba lihat dalam Quran. Bukankah dalam Quran itu penuh dengan pujian-pujian Allah terhadap nabinya? Dalam Quran itu penuh dengan pujian-pujian Allah terhadap kekasihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam banyak ayat. Yang ini, di dalam firman-Nya ini, pernyataan Allah ini di dalamnya sekaligus pengagungan Allah, sekaligus pujian Allah kepada kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau kita hayati ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah memuji Nabi kita. Wa ma arsalnaka, tidakkah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi wujud kasih sayang lil alamin, bagi semua alam semesta. Ini pernyataan Allah, dan di dalamnya ada pengagungan Allah. Di dalamnya ada pujian Allah kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hayati oleh kita. Hayati oleh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa posisi Nabi kita itu adalah sebagai rahmat, yakni wujud kasih sayang yang tidak tanggung-tanggung, kasih sayangnya juga kepada semua alam semesta. Kalau si A, si B, si C oleh Allah ditakdirkan penyayang, pengasih, tapi kan tidak banyak. Ada yang penyayang sama dirinya pribadi, ada yang penyayang itu kepada keluarganya saja, ada yang penyayang itu kepada rakyatnya saja. Tuh, ini penyayangnya tidak tanggung-tanggung. Nabi kita itu dipuji oleh Allah bahwa Nabi kita penyayang kepada semua alam semesta. Siapa yang menyatakan itu? Allah sendiri. Jadi yang memuji siapa? Yang membesarkan nama Nabi kita siapa? Kalau Allah tidak menghendaki untuk membesarkan nama Nabi kita, tidak akan dipublikasikan dalam wahyunya. Dan tidak akan diperintahkan semua mukminin untuk membacanya setiap waktu. Bukankah baca Quran adalah perintah Allah? Bukankah di dalam Quran ada pujian Allah terhadap Nabi kita? Berarti perintahan Allah untuk membaca Quran supaya kita sering ngomong-ngomongin. Begitu pula tatkala ada perintah Allah, idza quri'al Quran fastami'u lahu. Jikalau disebutkan, kalau dibacakan Quran harus didengarkan, bukankah dalam Quran ada pujian Allah terhadap kekasihnya?
Berarti kita harus mendengarkan terus bagaimana kekasihnya dipuji oleh Allah. You understand? Oh gitu ya. Gitu mata kari ngaji Tom Hes. Mau ngerti. Oh begitu. Iya, begitu. Bagi Allah kan bisa saja dipetieskan. Bisa saja, tapi tatkala Allah mempublikasikan dalam wahyunya, ini berarti Allah menghendaki semua makhluk harus tahu. Semua harus baca. Semua harus ngomong-ngomongin. Semua harus dengerin. Jangan es. Oh iya. Paham? Itu publikasinya siapa? Allah. Jadi yang mempublikasikan siapa? Jadi yang membesarkannya siapa? Yang mengibarkan bendera keagungan Nabi kita itu siapa? Yang memuji-mujinya siapa? Yang menyuruh bacanya siapa? Yang menyuruh mendengarkannya siapa? Gitu. Sekarang yang disebut nguludan itu membicarakan siapa? Nabi Muhammad. Muhammad yang dibicarakan oleh Allah itu iya. Jadi lagi memuji siapa ini teh? Nabi Muhammad. Oh, yang dipuji oleh Allah itu iya. Lagi mengagungkan siapa? Nabi Muhammad. Oh, yang diagungkan oleh Allah itu iya. Itu. Terus apa alasan dibid'ahkan? Apa alasan dianggap sesat? Kan hayati oleh kita. Hayati oleh kita. Ini kan kelahirannya tidak ada keterangannya loh. Kelahiran tidak ada keterangannya. Siapa yang menakdirkan Nabi Muhammad lahir? Siapa yang menghebohkan alam semesta tatkala Nabi Muhammad lahir? Siapa yang memberitakan jauh-jauh hari tentang akan lahirnya Nabi akhir zaman? Allah sendiri. Hah? Jadi kalau disebut yang muludan itu Allah sendiri. Siapa yang pertama muludan? Ya Allah. Kalau kita menghebohkan kebesaran Maulid Nabi ya cuma segini aja kita mah. Ya, sambil hes. Ini ceritanya menghebohkan kebesaran kelahiran Nabi. Dulu yang menghebohkan kelahiran Nabinya siapa? Bagaimana Allah menghebohkan? Semua alam semesta dihebohkan oleh Allah cuma karena akan dilahirkannya kekasihnya. Allahu Akbar. Jadi yang muludan itu siapa? Kita cuma bisa nyembelih kambing, gitu pun juga kecil lagi kambingnya. Nggak banyak lagi, nggak bisa nyuguh semuanya. Ya, yang makanya juga kita lagi. Kita cuma bisa bikin panggung yang ala kadarnya, kita cuma bikin tenda ala kadarnya, pasang lampu ini ala kadarnya. Tapi coba dengar bagaimana maulidnya Allah, di mana langit dihias dengan cahaya, langit semua. Bagaimana luasnya langit? Satu tingkat saja langit. Bagaimana luasnya? Itu tempat yang agung sudah dihias. Kalau kita punya tempat mulia, tidak usah dihias lagi. Kok sudah mulia loh tempatnya juga, sudah istimewa. Kenapa kita hias? Karena kita merasa ini tempat tidak istimewa, begitu kan? Maka dihias. Coba kalau ini tempat sudah terhias, perlu dihias enggak? Bayangkan langit, tempat yang istimewa, tempat yang terindah, dihias lagi oleh Allah. Hah? You understand? Are you crazy? Bayangkan oleh kita. Keraton Allah itu Arsyur Rahman, tidak usah dihias. Keraton Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat teragung. Arsy Allah Ta'ala adalah tempat termulia, tempat terhebat, tempat terindah. Arsyur Rahman namanya juga keraton Allah. Ya keraton Allah, bukan
kerajaan si B, bagaimana keraton raja A, keraton raja B. Ini keraton Allah masih dihias dengan kaligrafi nama Muhammad. Itu berdasarkan hadis. Ya, sorga itu tidak usah dihias. Kenapa? Ya namanya juga sorga, tempat yang terindah, tempat yang termulia, tempat yang tersuci. Tapi ternyata dalam sorganya Allah penuh dengan hiasan kaligrafi Muhammad. Bukankah ini tertera dalam hadis? Hatta Ibnu Taimiyah, ini ceritanya Ibnu Taimiyah yang bertolak belakang dengan ahli sunnah wal jamaah di dalam banyak titik-titik permasalahan agama. Ibnu Taimiyah sendiri dalam hadis ini menyatakan di dalam kitabnya fatwanya tuh, tentang apa hadis ini, tentang hadis bagaimana Allah tuh menghias surganya dengan nama Muhammad. Ya, jadi kita bisa membayangkan dedaunan surga, yang sudah indah masih dihias dengan nama Muhammad. Kubah-kubah surga, tenda-tenda surga, kan? Gedung-gedung surga, bayangkan masih dihias oleh Allah dengan kaligrafi Muhammad. Hatta keindahan bidadari yang begitu istimewa, di dadanya ini ada tato yang memancarkan cahaya dengan tulisan Muhammad. Ya. Kening-keningnya buruk, kening-keningnya hewan surga, bercahaya keningnya dengan kaligrafi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itu hayati oleh kita. Masya Allah, tatkala Nabi kita mau dilahirkan seperti itu, bagaimana para malaikat semuanya gemuruh. Malaikat yang jumlahnya terbanyak makhluk Allah adalah jumlah malaikat. Yang terbanyak makhluk Allah adalah jumlah malaikat. Itu tidak ada satupun makhluk Allah yang tahu kepada banyaknya jumlah malaikat kecuali Allah. Dikatakan di dalam kitab Tafsir Fakhrul Razi oleh Imam Fakhrul Razi, itu malaikat Allah semuanya waktu Nabi kita mau dilahirkan gemuruh dengan membaca tasbih, tahlil, tahmid. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha, ada yang subhanallah, 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 ada yang alhamdulillah, ada yang Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Coba lihat. Di mana semua dedaunan semuanya diurus oleh malaikat. Titik-titik air hujan semuanya diurus oleh malaikat. Tidakkah sejengkal saja tanah ini kecuali penuh dengan malaikat. Penuh dengan malaikat. Dan semuanya bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir, istighfar tatkala Nabi kita mau dilahirkan. Bayangkan kelahiran Nabi kita yang disambut dengan gemuruh malaikat. Bagaimana keagungan kelahirannya, sampai di mana kita sebagai umatnya mengagungkan kelahirannya. Allah mengagungkan kelahiran kekasihnya seperti itu. Digegerkan di bumi, dihebohkan di langit.
alam semesta ini. Subhanallah, ini muludanya siapa? Muludanya Allah. Kalau muludanya kita panggil tukang sejak gitu, ya lumayan lah muludan si kences namanya juga. Ya, beginilah muludan si kences. Jadi kamu suka muludan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad itu nurutan siapa? Ya, ini masuk kepada makna hadis takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Tatkala Allah mengagungkan kelahiran nabinya, kami pun juga ikut mengagungkan kelahiran nabinya. Paham? Alhamdulillah. Yakini. Cuma banyak orang yang tidak paham sampai sana. Tidak paham sampai sana. Pemikiran dan wawasannya akhirnya menjadi bid'ah dan sebagainya. Nah ini karena belum paham. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang paham. Alhamdulillah, bersyukur. Sekarang di mana-mana, di Banjaran, di mana-mana yang tadinya tempat-tempat daerah-daerah tidak ada mengagungkan kelahiran Nabi, sekarang ramai di sana, di sini ada sampai subuh, walaupun kebanyakannya es. Maulidnya sampai subuh, sebetulnya tidak sampai subuh sih. Ngenyohnya berapa jam, ngobrolnya berapa jam, ngadu bakonya ke berapa jam, jalan-jalannya berapa jam, HS-nya berapa jam. Ya begitu mau datang kiai aja baru bangun. Gitu juga bari lalenggutan kene. Ajib. Alhamdulillah. Faham sekarang mah posisi Nabi kita itu faham, difahami oleh kita. Oh begitu. Begitu. Jadi sebelum kita mengenal tentang hukum-hukum Allah, harus mengenal dulu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah mengenal Allah, siapa sih Nabi Muhammad itu? Muhammad itu kan terpuji. Siapa yang menyebut terpuji? Siapa yang ngasih nama Muhammad? Nah, kalau Allah yang menyebutkan terpuji, berarti pujian Allah itu hakiki dong. Nah, tahukah kita sebagai umatnya tentang keterpujian Nabi Muhammad sehingga Allah memuji? Oh enggak, ya harus diketahui. Kalau kita menyebut Nabi kita Muhammad terpuji, apa coba keterpujiannya? Oh saya enggak tahu ya. Nah ini yang disebut belegu. Nah ini namanya goblok. Ya, menyebut kepada Nabi sendiri Muhammad yang terpuji, tapi tidak tahu di mana letak keterpujian Nabi Muhammad itu. Ya kan? Tidak mungkinlah Allah memuji Nabi kita kalau tidak ada sifat keterpujiannya. Kita pun menyebut Muhammad karena keterpujian Nabi. Betul nggak? Kalau kepada bangsa nyebutnya sinal, ya si bangsa. Kalau kepada tukang bohong, tukang wadul, sinawan, si gedebul, si tukang awadul. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kepada tukang HS nyebutnya apa? Ya ti tukang HS, tukang molor. Kalau kepada tukang ngenyoh, sinawan, ya si gemul. Ya enggak? Nah, terus kalau menyebut Nabi kita namanya apa? Muhammad. Apa Muhammad? Yang terpuji. Ya, mana coba keterpujiannya? Kamu sebagai umatnya, apa coba keterpujiannya? Harus tahu.
Tidak mungkin disebut terpuji kalau tidak ada keterpujiannya. You understand? Are you crazy? Faham? Jadi bukan sebatas Muhammad adalah utusan Allah. Belum, enggak sebatas itu. Muhammad, bahwa Muhammad, apa Muhammad yang terpuji? Siapa yang terpuji? Apa keterpujiannya? Baru akhirnya adalah utusan Allah. Ntar menyebut utusan Allah mah di ujung. Ya? Betul? Coba, apakah dalam syahadat kita begini, wa asyhadu anna Rasulullah Muhammadun, dan saya meyakini, saya membenarkan, saya beriman bahwa utusan Allah itu, atau salah satu utusan Allah itu, atau di antara yang paling unggul daripada utusan Allah itu adalah Muhammadun. Begitu enggak redaksinya? Enggak, tapi redaksinya harus begini, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya meyakini bahwa sesungguhnya Muhammad, nah Muhammad dulu, jangan dulu bicara Rasulullah ya. Muhammadan dulu pikir oleh kamu. Apa Muhammadan? Sesungguhnya Muhammad. Apa Muhammad? Yang terpuji. Siapa yang terpuji itu? Apa keterpujiannya? Ayo ketahui oleh kamu, ayo ingat oleh kamu. Nanti ujungnya setelah kamu ketahui kemuhammadannya, setelah kamu ketahui keterpujiannya, sebutkan ujungnya, Rasulullah itu adalah utusan Allah. Gitu sih. Kartin tak? Kartin tak? Oh, buset. Gitu. Dapat syahadat dan ngaji nak teu make asup, make rasa, tulem kajor henteu. Jadi sarua sama Muhammad si A dan Muhammad si B akhirnya. Jadi kebanyakan orang kalau menyebut sesungguhnya Muhammad itu disangkanya hanya nama, seperti kita memberi nama kepada anak-anak kita. Namanya siapa? Muhammad. Siapa yang menyebut ngasih nama Muhammad kepada Nabi kita? Kan bukan kita yang ngasih Nabi Muhammadnya juga. Hah? Kalau kita makan, anak kita nggak tahu mau jadi soleh, mau jadi salah, namanya soleh. Betul nggak? Walaupun nanti ujungnya jadi bangsat ayam, tetap aja namanya soleh, ya. Walaupun akhirnya nggak sholat, nggak saum, tetap aja namanya. Kenapa? Karena kita mah cuma membuat nama, dan yang membuat nama adalah kita, bukan mensifati yang sudah soleh. Faham? Kalau Allah yang memberi nama, Allah mensifati keterpujian satu zat ciptaan Allah yang memang sudah terpuji. Allah sudah dandani dari awal dengan segenap sifat keterpujiannya, maka Allah lalu memberi nama yang disesuaikan dengan musammanya, dengan hakikat yang dinamainya. You understand? Jadi tidak sembarang loh Allah memberi nama Muhammad, tidak sembarang. Makanya entar, jangan dulu kau sebut Rasulullah dulu. Jelaskan dulu Muhammadannya. Ayo ketahui dulu Muhammadan, nanti ujungnya baru, oh ini semua yang punya sifat keterpujiannya gini. Oh ini adalah utusan Allah, kan? Paham? Paham? Jadi jelas sekarang banyak yang belum paham tentang nama Muhammad itu. Dikira sama dengan seperti kita memberikan nama kepada siapapun. Kalau kita mah paling-paling ngasih nama Muhammad terpuji sama anak kita itu paling-paling moga-moga gitu kita mah. Ya kan?
Siapa nama anak? Soleh. Hah? Udah jelas soleh. Ya moga-moga kita begitu. Siapa nama anak kita? Muhammad. Udah jelas gitu Muhammad terpuji. Ya ini makan cuma moga-moga gitu. Kalau Nabi Muhammad dikasih nama Muhammad oleh Allah Tuhannya, bukan seperti kita memberi nama kepada anak kita yang cuma moga-moga. Allah itu sudah jelas dandani kekasihnya ini dengan seluruh sifat keterpujian, lalu Allah kasih nama Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kaarti jangan geus ya balik. Bawa sakitu oge geus maha hebat. Boga ilmu sakitu we terus hayo bikin status, hayo terus. Ya, sebar luaskan. Ini pemahaman yang hak insyaallah. Semoga manfaat tertanam di dalam hati kita, kecintaan dan pengagungan dan ingatan, pujian terhadap Nabi kita Sayyiduna Muhammad yang disebut Muhammadnya oleh siapa? Allah, bukan oleh kita. Dan kita harus terus menggali apa sih kemuhammadannya Nabi kita itu. Artinya keterpujiannya Nabi kita itu. Sehingga ada satu sholawat yang sangat hebat. Sholawat yang sangat hebat. Yang akan fakir terima daripada yang mulia Al-Habib Umar bin Hafidh. Hafidhahullah ta'ala wa mata'ana Allah bituli hayati adalah Allahumma salli wa sallim ala jami'il mahamid kulliha. Allahumma salli wa sallim ala jami'il mahamid. Allahumma salli wa sallim ala jami'il mahamid. Ya Allah, semoga Kau menambahkan rahmat dan salam ala jami'il mahamid, atas penampung, awas nih, penampung, pengumpul semua sifat keterpujian. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita itu jami'il mahamid, yang menampung semua sifat keterpujian, zatan baik zatnya, wa wasfan maupun sifat-sifatnya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim an jami' as-sahabah al-kiram wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka hadarna qira'atan maulid nabiyil karim wa afid alaina bi barakatihi libas al-izz wa takrim wa askinna bi jiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannah bi na'imin muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadan nabil mustafa wa alihi as-sidq wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawina min al-jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyil mukhtar wa alihi wa sahbihi al-akhyar kafir anna dhunub wal awzar. Ya Allah ya Allah ya Allah, wa ihrisna min jami' al-makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi al-qarar. Taqabbal minna ma qaddamna min sirri a'malina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal afuwwul ghafur ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri al-Fatihah. Kepada semuanya, ahli-ahli di daerah apa ini, Rengas, dan kepada para mustami'in.